Pernyataan menohok pun diungkap oleh saudara kembar almarhumah Mirna, Sandi Salihin, di media sosialnya. Ya, melalui akun media sosialnya, Sandi Salihin pun mengungkap pernyataan bahwa perdebatan yang terjadi sekarang adalah bagian dari upaya iblis untuk membelokkan fakta yang telah diungkap melalui proses hukum yang sah di negeri ini. Namun, dari berbagai upaya yang kini dilakukan secara hukum maupun yang lainnya, Sandi pun merasa yakin jika kebenaran akan tetap terungkap. Lantas, seperti apa anjuran ayah almarhumah Mirna kepada netizen? Benarkah Edi Darmawan pun kini justru terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun atas laporan mantan karyawannya yang di PHK tanpa diberikan pesangon? Tak hanya itu, silang pendapat seputar kematian Mirna Salihin dan juga tudingan terhadap Jessica sebagai pelaku masih bergulir panas. Pernyataan Profesor Edi sebagai saksi ahli dalam kasus kopi sianida dari pihak JPU kini dibantah oleh beberapa pakar. Lantas, seperti apa pihak mantan Komisioner Kompolnas menanggapinya? Benarkah pihak Komisioner Kompolnas tetap merasa yakin bahwa proses otopsi terhadap jasad Mirna pun telah dilakukan sesuai prosedur valid? Selain itu, pengakuan pakar telematika yang menduga bahwa salah satu potongan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jessica menggaruk-garuk paha yang dituding sebagai efek dari sianida adalah hasil rekayasa. Lantas apa alasan di balik pernyataan pakar telematika itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sandi Salihin, saudara kembar almarhumah Mirna, mengunggah satu kalimat penuh makna yang dikaitkan dengan kematian saudara kembarnya tersebut. Ya, kalimat tersebut diunggah Sandi Salihin pada instastory-nya yang mengungkap rasa optimisnya bahwa kebenaran tetap akan menang di tengah berbagai upaya jahat untuk membelok-belokkan fakta. Iblis bekerja keras, demikian juga para malaikat. Tapi tetap kebenaran yang akan menang, tulis Sandi Salihin di akun sosial medianya. Sementara itu, Otto Hasibuan pun dengan tegas masih merasa yakin bahwa Jessica tidak bersalah. Bahkan, Otto pun juga mengklaim jika Jessica terbukti bersalah, maka hukuman 20 tahun penjara dirasa sangat kurang dan pantas mendapat hukuman yang lebih berat lagi. Apalagi kan dalam kasus seperti ini kan dia tersangka, kan tidak mungkin dia mau mengakui. Tapi Mirna benar pernah mengakui kalau dia sakit hati. Oh, Mirna cerita ke saya, justru dia merasa takut gitu kalau ketemu dengan Jessica. Timeline-nya, masalah waktunya, semua segala macam, paper bag di depan apa segala macam kan. Polisi kan ada CCTV, dari CCTV kan kelihatan, ada timeline-nya segala macam, ya pasti kelihatan lah gitu. Kalau orang bohong kan ketahuan, nggak bisa konsisten. Sebelah gua. Kan apa? Yang kita ini kan mencari keadilan dan kebenaran, tapi tidak berbohong gitu. Ya tidak seperti terdakwa yang bohong terus. Semua yang dia keluarkan ya bohong terus gitu. Kita ya sebagai manusia kesel aja gitu kan kalau melihat seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau dia kan mengarahkannya kan seolah-olah dia dituduh. Padahal ya kan kita pingin tahu apa sih kejadiannya hari itu. Ditanya dong benar-benar orang
orang habis dari apa, orang habis kejadian aja dia tidak pernah datang ke rumah duka. Kita kan pengen tahu gitu kan, kejadian itu kan bersama dengan dia dan Han, kenapa kok nggak pernah datang gitu. Udah 7 tahun ya Om udah lupakan. Mirna juga udah, karena agama Mirna beda sama saya ya, dia Nasrani, saya Islam, jadi dia sudah senang dengan bapaknya yang di surga. Jadi Om pikir itu aja daripada dia keseksa. Kalau dia tidak bersama, 20 tahun terlalu kecil, harus mati, ya kan? Kalau bersama, cuma kami yakin dia tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, bukan hanya karena keyakinan itu saja, tapi bersama bukti-bukti. Disinilah tanggung jawab moral kami seperti itu. Tidak boleh kami meninggalkan Jessica. Kalau ini kami tinggalkan, kalau negara ini membiarkan ini terjadi dan membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan tidak mungkin itu terjadi pada diri kita, diri Anda semuanya, diri-diri yang lain. Apakah kita tunggu dulu harus semuanya terjadi, harus menimpa Anda dulu baru kalian ribut? Tidak. Ini negara kan transparan, ya kan, harus transparan. Dan saya yakin, mudah-mudahan saya berdoa, ya kita berdoa, mudah-mudahan Mahkamah Agung terketuk hatinya mencari jalan keluar. Ya, saya juga akan usulkan nanti jalan keluarnya. Salah satu tanya KPK. Nanti kalau kita KPK, ya tentunya dilihatlah bahwa ini adalah keadilan progresif yang akan dicapai, bahwa ada ketidakadilan terjadi. Saya yakin ini dia tidak berbuat lah. Tapi saya katakan tadi kan, hanya Tuhan yang tahu 100% apa yang terjadi. Tapi 99,9% itu saya yakin dia tidak berbuat. Buktinya saya bilang, saya sampai menangis mendengar itu. Jessica, kau gerasi lah. Kalau kau gerasi, mungkin saya bisa meyakinkan Presiden, Mahkamah Agung dan sebagainya, pihak-pihak otoritas yang bertanggung jawab di sana. Siapa tahu saya bisa yakinkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kamu dikasih keringanan atau dibebaskan. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin mau mengakui, karena secara gerasi itu kan harus dia mengaku bersalah kan. Dia bilang saya tidak akan mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Tapi Mir, kamu kan berapa puluh tahun lagi di sini. Dia bilang kalau harus nasib saya seperti ini apa boleh buat. Saya hanya berdoa saja sama Tuhan katanya. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung, nggak mungkin dia lakukan. Mendingan dia di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh. Sementara itu, Sandi Salihin pun mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seorang saksi ahli dari Australia sedang memberikan kesaksian di pengadilan 7 tahun lalu, di mana dia merasa yakin bahwa Mirna Salihin meninggal dunia akibat sianida. Namun, pihak jaksa penuntut umum pun mengatakan bahwa ketika itu saksi ahli tersebut dideportasi karena datang ke Indonesia melanggar imigrasi. Bohong sekali, bohong terus lah. Bohong satu lahir bohong yang terus-seterusnya. Jadi keluarganya bela-belain ya wajar lah ya, tapi jadi ikut ngebohong. Semua, sampai oto-otonya ya ngebohong. Jessica kan bohong, dia supaya lolos. Sorry ya, lolos. Ada Om sini, masih hidup. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh. Kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Karena kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua,
diemin situ, jangan dibawa. Bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuman 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menanganin dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa bedanya? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Saya sayang loh Mbak sama Mirna. Mirna hidup itu deket. Kalau ngomong sama ibu tuh manja dia. Memang Mirna nggak punya salah apa-apa, nggak ada salah. Mereka nggak kena ribut. Mereka anak baik-baik semua. Cuman ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal kalau suaminya tidak teledor. Gitu loh, suaminya teledor itu. Nggak kasih kesempatan dokter GI menangani lebih lama. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa. Badannya panas. Biarkan kurang oksigen, di oksigen biarin gitu loh. Baru nanti telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Buru-buru dibawa, salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Orang racun mungkin. Dukungan netizen agar kasus kopi sianida pun diungkap lagi, membuat Edi Darmawan Salihin pun angkat bicara. Ya, ia pun meminta agar netizen tidak terprovokasi oleh film dokumenter yang menurutnya telah banyak membohongi dirinya. Ia pun juga berharap netizen tidak mendukung pihak Jessica karena dirinya sangat yakin bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Karena itulah, Edi Darmawan pun juga pesimis dengan langkah Otto Hasibuan untuk mengungkap kembali kasus ini dengan melakukan peninjauan kembali alias PK untuk ketiga kalinya ataupun gerasi kepada Presiden. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan. Otto yang ngomong sendiri, ngomong gede, ntar bading, bla 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 bla, mati. Keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak, naik ke PK, tolak, naik lagi ke itu Mahkamah Agung, Artijo Alkostar, langsung di-kill dia. Itu killer itu. Bak. Untung nggak dihukum tambahan itu. Minta maaf kalau salah mengerti dalam penjabaran Om salah. Yang salah ya salah, yang bener ya Om jawab bener. Itu kamu bisa cerna deh. Warganet sekarang kan luar biasa, pinter-pinter. Kalau Om sih terus terang gaptek nih. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Foto lewatin aja. Pas this case gitu, jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua nih indah anak mati, enak aja lu ngomong seenaknya begitu, nggak bisa. Mau juga gua yang nafsu, bukan dia dong. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Dia selalu menyembunyikan kesedihannya. Kalau saya berdua dengan dia baru nangis. Dia nangis sama saya. Tapi kalau ada orang, nggak mau nangis dia. Dia tunjukkan tegar. Dan ini kadang-kadang dianggap orang sebagai ini pemburu darah dingin. Sebaliknya dia tidak. Dia ingin mengatakan, ngapain saya nangis? Di depan orang, ditertawain. Saya tidak pelaku. Jadi dia bisa meyakinkan dirinya, saya tidak melakukan, maka saya harus kuat. Emang kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebenarnya Jessica itu nggak berbuat. Memang udah dibilang, kan dia kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Di tengah kontroversi dan juga silang pendapat yang makin sengit seputar kasus kopi sianida, ayah Mirna sebagai direktur utama sebuah perusahaan dengan saham terbanyak rupanya telah diproses secara hukum karena melakukan PHK secara sepihak kepada 84 orang karyawannya di tahun 2018 tanpa memberikan sebuah pesangon. Diketahui
Pihak mantan karyawan pun sudah melakukan berbagai langkah hukum dari upaya damai, bipartit hingga tripartit. Hal ini pun dimediasi oleh suku dinas tenaga kerja. Selain itu, para mantan karyawan pun telah membawa kasus tersebut ke pengadilan dan hakim memutuskan Edi Darmawan Salihin wajib memberikan pesangon kepada ke-35 karyawannya dengan jumlah 3,5 miliar rupiah. Namun, ketika hakim sudah memutuskan agar Edi memberikan pesangon kepada mantan karyawannya, hingga akhirnya mereka pun melaporkan Edi ke polisi karena tidak menjalani putusan tersebut. Ayah almarhum Mirna pun kini terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun penjara. Hal itu pun menjadi klimaks dari jeritan hati mantan karyawan agar ayah Mirna segera memberikan pesangon tersebut sebagai hadiah pengabdian bekerja selama puluhan tahun. Perkara ini adalah ada sebuah perusahaan yang bernama PT Fajar Indah Cakra Cemerlang atau disingkat dengan PT FICC. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi, dan perusahaan ini sesuai dengan hasil investigasi kita atau data-data yang kita miliki adalah kepunyaan daripada Darmawan Salihin. Darmawan Salihin sebagai direktur utama di situ dan dia juga sebagai pemegang saham terbanyak. Oke. Nah, di tahun 2018, tepatnya di tanggal 19 Februari, perusahaan ini memutus karyawannya atau mem-PHK karyawannya tanpa memberikan pesangon, tanpa memberikan penggantian hak, tanpa memberikan penggantian perumahan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 185 junto pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja sebagaimana sudah diubah sekarang dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sudah dijadikan sebagai undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ya. Jadi ada 84 orang tenaga kerja yang telah di PHK secara sepihak, tidak diberikan pesangon segala macam. Ya tentunya karena tidak diberikan pesangon, ya para karyawan melawan. Cuman dari 84 orang yang di PHK ini, hanya 38 orang yang terus melakukan perlawanan hukum untuk meminta hak-hak mereka melalui jalur peradilan hubungan industrial. Permasalahan ini dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Oke. Perusahaan sudah dipanggil juga secara sah dan patut. Setelah beberapa kali dipanggil, toh juga tidak pernah datang. Nah, akhirnya oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dibuatlah anjuran, ya kan, yang menyatakan bahwa perusahaan dihukum untuk membayar uang pesangon kepada 38 orang tenaga kerja senilai kurang lebih 4,8 miliar. Tetap juga perusahaan tidak mempunyai etikat baik untuk membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Nah, karena tidak ada niat baik, maka proses hukum berlanjut. Dari bipartit tadi menjadi tripartit, dari tripartit dibawakanlah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh pengacara waktu itu dibuatkan gugatan, didaftarkan. Nah, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditentukan hari sidangnya, dipanggil para pihak-pihak. Setelah dipanggil para pihak secara sah dan patut, penggugat waktu itu hadir. Tetapi tergugat tidak pernah hadir sekalipun. Sehingga oleh ketentuan hukum acara perdata, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh hakim. Jadi, karena kami waktu itu adalah penggugat, maka kami akan memberikan bukti-bukti untuk menguatkan apa yang menjadi dalil-dalil daripada gugatan kami. Nah, oleh majelis hakim diperiksa ini, gugatan ini. Setelah diperiksa,
melalui bukti-bukti yang kita miliki dan juga melalui keterangan saksi-saksi korban, hakim dengan berbagai pertimbangannya akhirnya memberikan putusan di tanggal 18 Oktober 2018. Apa yang menjadi putusan daripada perkara tersebut? Pada intinya menghukum perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang untuk membayar pesangon kurang lebih 3,5 miliar kepada 38 orang tenaga kerja yang telah di PHK. Itu ini nomor apanya? Ini putusan pengadilannya nomor 206. Ini putusannya. Tapi yang menjadi ironisnya adalah sudah ada perintah putusan pengadilan, sudah ada perintah undang-undang, sampai sekarang yang namanya perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ataupun direktur utamanya Darmawan Sodikin ataupun direksi tidak pernah menaati putusan pengadilan ini, tidak pernah memberikan apa yang menjadi hak daripada karyawan, sehingga oleh kami pengacara selanjutnya menempuh upaya hukum pidana, walaupun pada dasarnya upaya hukum pidana itu adalah pemaksaan secara badan, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab secara perdata kepada para korban PHK tadi. Nah, jadi kami mengadu dalam hal ini kepada negara yang diwakili oleh kepolisian, supaya melalui kepolisian nanti para direksi, para pengurus perusahaan ini dipanggil supaya dimintai pertanggungjawaban hukumnya, ya kan, membayarkan 3,5 miliar ini kepada korban PHK yang sebanyak 38 orang tadi. Tidak ada putusan pengadilan sebagai produk daripada upaya hukum tersebut. Masalahnya sampai sekarang perusahaan ataupun penanggung jawabnya tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Nah, jadi ya kami harus tetap berupaya mengejar apa yang menjadi hak daripada si klien korban PHK ini, sejumlah 38 orang ini. Begitu, kalau memang ancamannya memang tidak begitu signifikan, kurang lebih 1 tahun, ya, kurang lebih paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun. 4 tahun. Nah, tapi kita bukan mengenai lama atau tidaknya, tapi ini mengenai kepastian hukum, ini mengenai kepada taat kepada azas hukum, taat terhadap perintah undang-undang, taat terhadap putusan pengadilan. Saya mohon kepada Bapak dan hormat, tolong kami yang sudah bekerja selama 28 tahun, kami mengharapkan keibaan Bapak. Pak Edi, tolong dong Pak, berikanlah kami uang pesangon gitu, biar kami itu istri-istri kami bisa senang gitu. Hasil kerja jadi payah 18 tahun tuh jadi terbayarkan, jangan cuma sedih gitu. Cuma sedih, ya Allah, gimana caranya Pak Edi ya? Tolong Pak Edi, dikembalikanlah uang pesangon tuh, dikasih gitu. Biar kami juga tuh merasa senang. Masalah uang koperasi juga kadang-kadang nggak dikasih ke kami gitu. Kami kan udah keluar, seharusnya dikembalikan uang koperasi itu gitu. Jangan ya istilahnya diambil sama dia gitu. Itu jadi masalah juga. Saya juga sedih loh, kok begitu ya? Uang koperasi saya mana yang bertahun-tahun gitu, kok nggak dikembalikan? Jadi sedih juga. Ya udahlah, kebaikan dia jadi luntur gitu. Sementara itu, Otto Hasibuan mulai merasakan dukungan netizen yang begitu besar agar Jessica Wongso segera mendapatkan keadilan. Tingginya dukungan tersebut membuat Otto Hasibuan pun sampai mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah banyak membantunya dan membuat terang kasus kopi sianida yang kini menjadi kontroversi pasca bergulirnya film dokumenter tersebut. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya. Saya harus berterima kasih ya karena mungkin rakyat melihatnya, tapi kami nggak pernah gerak-gerakan itu.
Ya, saya nggak pernah. Saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang. Betul-betul kagum banget gitu loh. Dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu. Dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung, ini balas itu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu. Dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan nggak semua datanya ada. Mereka punya loh dari mana-mana itu. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan salah. Wah, top banget deh. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih. Ya. Keren. Dan ini bagus buat bangsa Indonesia. Inilah pertamanya rakyat bersatu itu namanya. Rakyat bersama untuk mendapatkan keadilan. Karena mungkin sudah lama tidak mendapatkan keadilan. Jadi ini top banget buat mereka. Salut mereka. Dari kabar Sandi Salihin yang angkat bicara terkait kasus kopi sianida. Lantas, seperti apa pula bantahan ahli toksikologi UI atas pernyataan Profesor Edi soal kematian Mirna Salihin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Pemirsa Intens Investigasi, perdebatan terkait ada tidaknya otopsi pada jasad Mirna Salihin masih menjadi sorotan. Ya, Profesor Edi yang ketika itu menjadi saksi ahli di persidangan dan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa ketika itu otopsi pun sudah dilakukan. Dan apabila ada yang mengatakan tidak ada otopsi, hal itu adalah sebuah hoax. Tak hanya itu, pada saat itu pula isi lambung Mirna pun sudah ditemukan sianida. Namun, pernyataan Profesor Edi pun dibantah sejumlah pakar, termasuk ahli toksikologi UI Budiawan dan juga Otto Hasibuan. Menurut Budiawan, otopsi pun punya ketentuan baku, bukan mengambil sampel pada beberapa bagian organ tubuh saja. Selain itu, pernyataan Profesor Edi yang menyebutkan ditemukannya zat natrium sianida di dalam tubuh Mirna sebanyak 950 mg juga dibantahnya. Menurut Budiawan, angka 950 mg yang ditemukan bukanlah NaCN atau natrium sianida, melainkan zat natrium atau Na yang wajar saja ditemukan dalam tubuh manusia karena natrium sendiri dibutuhkan oleh tubuh. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung. Ya kalau bahasa orang forensik ya, yaitu autopsi. Otopsi itu benar itu. Harus dilakukan. Harus. Nggak bisa karena kalau mengandalkan hanya dugaan-dugaan di luar, ya, sedangkan otopsi itu menggambarkan pastinya bahwa zat kimia yang namanya racun ada dalam tubuh mencapai target organnya. Karena sifat racun begitu, harus mencapai target organnya. Kalau enggak, dia nggak akan memberikan dampak racunan. Nah, artinya apa? Yang namanya otopsi itu ya ketentuannya udah ada ya tadi organ yang namanya dari kepala, dari jantung, ya, dari hati, kemudian cairan tubuhnya yang menunjang. Yang tadi saya bilang golden evidence bagi saya. Kenapa? Karena sebelum sampai ke otak, kalau jalurnya adalah melalui lambung, awalnya kan minum ke lambung itu melalui darah. Karena darahlah yang membawa dia ke target organ. Bukan hanya lambung. Iya, darah, lambung, darah sampai diedarkan oleh jantung kita dan sebagainya itu ke otak kita ya, dalam hati juga diputar gitu kan, disirkulasi, didetoksifikasi, dan kemudian tubuh kita berusaha mendetok mengurangi sifat racun itu, dibuang. Nah, bukti-bukti itu mudah. Bicara tentang angka 950 mg yang dikatakan oleh katakanlah Prof. Edi selaku ahli hukum gitu ya,
dia menyatakan bahwa yang dimaksud 950 gram itu dikait-kaitkan dengan ditemukannya sebagai ion cyanida yang 0,2 miligram sebagai ion cyanida ya ini ya. Dan kemudian itu artinya yang dimaksud menurut pendapat beliau sebagai itu juga sebagai garam ion cyanida, artinya terkesan itu sebagai 950 mg garam cyanida atau NaCN kan begitu. Padahal ini saya ingin klarifikasi bahwa yang ditemukan di dalam lambung yang positif dikatakan 0,2 mg ion cyanida itu yang dimaksud adalah sebagai suatu garam ya, karena bahan kimia ya tidak bisa ditinjau hanya sebagai ion-ion, tapi dia sebagai suatu kesenyawaan ya. Dalam hal ini senyawaan yang dimaksud ini adalah kalau disebut 0,2 mg ion cyanida maksudnya garam cyanida. Garam dalam hal ini apanya? Ya karena persenyawaan berarti garamnya itu ya yang ditemukan sebagai Na. Jadi yaitu garam Na cyanida atau NaCN. Jadi 0,2 mg NaCN itu yang firm yang dimaksud yang ditemukan sebagai ion cyanida. Tidak bisa yang namanya 950 mg ion Na disebut sebagai 950 mg sebagai garam NaCN. Ya, ini poinnya sini. Karena apa? NaCN itu jika terurai ya dalam sebagai ionnya, maka perbandingannya tetap yaitu NaCN menjadi ion Na1 ya, dan kemudian plus ion Cl1, jadi 111. Jadi kalau ion Cl yang dimaksud ditemukan 0,2 mg maksudnya adalah 0,2 mg NaCN. Dan Na950 nggak ada masalah karena manusia ya dalam keadaan normal dibutuhkan, dan memang ion Na itu dalam hal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hal menjaga homeostatis. Apa homeostatis? Yaitu cairan-cairan tubuh memang mengandung mineral-mineral garam seperti Na, kalsium, kalium, biasa dalam hal lambung ataupun dalam cairan tubuh manusia lah. Budi Sampurna pegangan, Jajah pegangan, sama. Budi Sampurna pegangan ngomongnya apa? Nggak harus otopsi kan? Semua keterangan ahli itu harus hakim yang menilai sebenarnya. Dr. Jajah, kenapa? Karena dia yang melihat mayat langsung, dia memeriksa mayat langsung. Nah, yang paling penting sebenarnya yang saya tanya ini dalam arti kenapa ya Dr. Jajah itu kan dokter yang memeriksa Mirna, ya kan? Yang mengetahui lebih awal. Dia udah diberita acara katanya. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Itu akan menimbulkan tiosianat namanya. Tiosianat itu 900 lebih cepat dari oksigen. Bayangin, serem nggak tuh? Makanya Mirna ngomong detik kan tuh tek kayak gini rambut gublek kayak ke belakang. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun yang bener aja, hukum mati. Otopsi Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lo gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya cyanida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong, itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho, coba lihat link dia bicara ternyata setelah cyanida masuk
Sementara itu, mantan komisioner Kompolnas pun juga menyebutkan bahwa otopsi yang dilakukan atas jasad Mirna ketika itu sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan, ia pun juga mengungkapkan jika saat itu keluarga almarhumah Mirna sempat menolak dilakukan otopsi. Namun, beberapa hari kemudian mengizinkannya hanya saja dengan sebuah persyaratan. Otopsi dilakukan untuk beberapa bagian organ tubuh saja, termasuk sampel dari bagian lambung Mirna di mana ditemukan sianida. Dan menurut mantan komisioner Kompolnas, pihak kepolisian pun harus patuh terhadap keinginan keluarga korban. Karena jika pihak penyidik melanggar persyaratan dari pihak keluarga korban, maka penyidik pun bisa digugat. Kalau kita lihat kemarin, ya ada memang komplain ya misalnya. Tapi harus dipahami begini bahwasanya kalau pengetahuan saya, sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada sianida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban ya. Saya kira hal ini, tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting-penting saja. Kalau memang itu sudah dinilai, kan ini kan kepeduliannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada sianida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan adalah sianida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gas tadi, yang ditemukan bekas-bekas gas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia. Saya kira itu yang dilakukan polisi. Berarti apa yang saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pandangan. Ada juga pendapatnya lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya. Kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim. Selain ahli toksikologi UI yang membantah keterangan Profesor Edi terkait kematian Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida, lalu seperti apa tanggapan pakar telematika terhadap video Jessica saat menggaruk paha? Apakah video tersebut ada sebuah unsur rekayasa? Lalu, siapakah yang melakukan rekayasa tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sementara itu, pernyataan pakar telematika Abimanyu pun sempat pula membuat geger, di mana ia yakin jika ada rekayasa dalam video CCTV Jessica Wongso saat menggaruk-garuk paha dengan tangannya. Menurutnya, video tersebut sudah diedit. Hal itu pun juga terlihat dari gerakan tangan Jessica yang berulang-ulang, di mana pengulangan tersebut lantaran gerakan beberapa orang di sekitar Jessica yang tampak melakukan pengulangan. Lalu, siapakah yang merekayasa video tersebut? Sekarang secara telematika, kalau kita mengulas sesuatu gerakan garuk-garuk, kita akan menganalisa keseluruhan dari gerakan tersebut. Kalau kita hanya ngelihat yang bersangkutan, maka kelihatan hanya dia garuk-garuk. Tetapi kalau kita lihat, kita perluas, kita lihat ada dua figur, orang di belakang si Jessica dan kemudian orang yang di samping.
Saat Jessica garuk-garuk itu bolak-balik, dan kemudian orang yang di belakang dan di sampingnya juga gerakannya bolak-balik maju mundur. Yang satu bolak-balik tangannya naik turun, yang satu bolak-balik badannya itu kayak maju mundur. Manusia apa yang gerakannya dia bisa maju mundur? Nggak ada. Manusia rata-rata maju terus. Dan kemudian tidak mungkin sampai sesinkron itu sama dengan gerakan bolak-baliknya si yang Jessica-nya. Jadi kalau analisa saya, yang Jessica-nya ini yang dia lakukan, dia adalah suatu pengulangan yang sifatnya reversial atau reverse kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sifatnya adalah reversi, bergerakan maju kemudian dimundurkan, maju dimundurkan. Bukan repetisi. Kalau repetisi itu pengulangannya maju, itu repetisi ya. Tapi kalau umpamanya maju mundur itu yang reversial. Hal yang sama mengenai pengulangan ini sudah diutarakan oleh pengacara yang bersangkutan, ya diutarakan. Namun yang mengutarakan adalah pengacaranya. Harusnya mengutarakan itu adalah saksi ahli digitalnya, jadi pakar IT-nya dari pihak yang Jessica. Ya itu lebih baiknya maksudnya begitu, karena jadi analisanya juga benar-benar bukan asumsi seorang yang tidak mengerti telematika, tetapi berdasarkan data visual yang dianalisa oleh orang telematikanya. Kalau soal rekayasa siapa yang melakukan itu, karena saya belum menyentuh medianya dan belum dianggap involved, tentu saya tidak bisa menjawab apapun. Ya tetapi yang kemungkinan misalnya bisa kemungkinan semua pihak yang terlibat sebelum data tersebut sampai dibahas di pengadilan. Jadi bisa orang digital forensiknya sendiri yang melakukan perubahan, bisa juga orang pihak penyelidiknya. Jadi maksudnya bukan walaupun dia orang penyelidik tapi dia dianggap tidak mengerti telematika, ya enggak. Walau dia tidak mengerti kan dia bisa sebelum diberikan ke digital forensik, dia bisa berikan dulu ke temannya ataupun siapanya, dia berikan kepada siapapun untuk dilakukan perubahan, bisa. Ataupun pihak dari Olivier-nya misalnya, oknum lah kita bilang ya, jadi ada oknum yang melakukan perubahannya itu dulu sebelum diberikan kepada pihak penyelidik misalnya. Nah tahapan-tahapan itu jelas semuanya mata rantai yang mungkin bertanggung jawab atas adanya perubahan data ini. Menurut ahli yang kami ajukan persidangan, CCTV yang ditunjukkan di persidangan itu adalah rekayasa. Kata ahli saya itu. Contoh yang dibilangkan Pak Ratu begini. Biasa kan perempuan ini pakai legging. Jadi kalau mau jongkok gini kan takut robek, pasti ditarik gini kan? Ya kan? Sering kan telinga tarik gini kan supaya robek. Nah, tarik gini ini menurut ahli kita itu yang ini, bisa ini di replay digini-giniin CCTV-nya, dibolak-balik. Seakan-akan dibilanglah dia menggaruk-garuk karena gatal karena cyanida. Tumpah. Padahal dia hanya gini doang nih. Tapi di video itu, di CCTV itu ditunjukkan gini. Seakan-akan dia garuk. Itulah rekayasa. Itu kami buktikan di persidangan. Dan ada bukti tandingan. Ahlinya ada, siap datang. Dan di sidang dia disebutkan, itu rekayasa. Tapi dia diancam pada waktu itu. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang membunuh Jessica pakai racun. Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.